Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini saya tegaskan dulu. Yang pertama saya tegaskan dulu nih. Saya tidak pernah mau press out, tetapi di sini teman-teman media datang ke sini karena satu alasan. Semalam saya datang ke persidangan Mbak Nikita Mirjani melawan Dr. Reza Gladys. Nah, jadi kalau rekan-rekan wartawan datang ke sini, apa yang mau ditanyakan ke saya? Bang, saya mau nanya bang, dulu kan abang pernah bermasalah ya bang sama Nikita Mirjani sampai berseteru. Dan juga abang kemarin hadir ya dalam persidangan. Mungkin melihat persidangan Nikita Mirjani melawan Reza Gladys, gimana tanggapan dari abang ini? Oke, jadi saya bermasalah sama Mbak Nikita Mirjani dari tahun 2018 dan saya dieksekusi di tahun 2023 di bulan 7, berarti kurang lebih 5 tahun ya. Nah, jadi alasan saya datang kemarin ke persidangan Mbak Nikita Mirjani tidak lain dan tidak bukan hanya mendukung secara kemanusiaan. Artinya apa? Saya sudah pernah merasakan 6 bulan di dalam, itu nggak enak loh, sakit loh, stres loh, semua yang ada habis, begitu. Nah, hati saya sudah memaafkan dia, sudah ikhlas lahir dan batin, sehingga saya datang kemarin untuk melihat bagaimana proses persidangan antara Dr. Reza Gladys sama Mbak Nikita Mirjani. Seperti itu. Kalau dari pandangan abang sendiri di persidangan kemarin ada kejanggalan nggak sih bang? Abang kan juga orang hukum ya. Jadi begini, saya datang ke sana itu kurang lebih jam 2, pas Dr. Reza Gladys dimintain keterangannya sama majelis hakim, tinggal 5 menit lagi baru saya dengar, masih saya dengar. Jadi saya agak telat kemarin, agak telat. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim, dari jaksa, dari Mbak Nikita, dari hakim kemarin kurang jelas. Kecuali suaminya kemarin ada sekitar 15 menit saya lihat pertanyaannya itu di situ. Melihat kesaksian suaminya Reza Gladys sendiri gimana sih bang? Buka aja deh. Enggak gue. Jadi gini. Jadi kalau menurut keterangan suami dari Dr. Reza Gladys, mulai dari ditanyakan hakim, jaksa menanyakan seperti apa awal muasalnya itu. Kalau menurut saya sudah sangat jelas ya, yang diceritakan sama suami Dr. Reza Gladys yang dia ketahui, mulai dari ada namanya komunikasi, ada yang disuruh, ada yang menginstruksi gitu kan. Itu keterangannya menurut saya sudah jelas. Tapi kalau masalah benar atau nggak benarnya nanti kembali lagi ke hakim. Nah, kenapa sampai ke persidangan? Berarti di dalam tahap kepolisian kemarin di Polda ada penyelidikan, mencari alat bukti, ternyata naik penyelidikan ditemukanlah 2 alat bukti untuk mendukung itu, kan begitu. Nah, setelah ditemukan berarti gelar perkara naik tersangka, kan begitu. Setelah naik tersangka baru kemarin dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap 2 untuk disidangkan. Jadi untuk secara prosedurnya SOP-nya menurut saya sudah benar. Kalau masalah materi hukumnya benar atau nggak benarnya nanti tergantung bagaimana pembelaan Mbak Nikita Mirjani sama pengacaranya, bagaimana juga nanti tuntutan jaksa penuntut umum, dan bagaimana nanti finali bagaimana putusan hakim. Kembali lagi putusan hakim seperti itu. Tapi abang masih menyimpan dendam kepada Nikita? Oh enggak. Ngapain kita dendam sama dia? Orang udah ikhlas kok. Kasihan tahu. Ada niat kebantu nggak sih bang? Tadinya nemu niat. Jadi gini, saya sama Bang Fahmi itu udah berteman. Kemarin pun Bang Fahmi begitu aku datang, Bang Fahmi nalamin aku sama timnya semua. Dan 2 bulan lalu saya ke Polda, Bang Fahmi juga nalami saya juga. Bang, melihat kemarin di persidangan ada pengawalan. Itu seperti apa? Pengawalan dari mana itu? Dari pihak sana. Ya. Dari siapa? Reza Gladys banyak dikawal. Abang kemarin ada di Saya sana? kenal. Kemarin abang di sana? Saya kenal, saya salaman juga kemarin itu. Ya kan yang namanya pengawalan itu ya biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang spesial sih. Karena kan negara ini negara Indonesia. Artinya apa? Kalau misalnya dipakai siapapun yang di sana kan ada oknum polisi juga. Nggak ada masalah sih menurut gua.
Bang, ini kan kasus pemerasan ya, tapi malah bahasnya seringnya skincare ya. Menurut abang gimana? Keluar jalur gak sih bang mungkin dari kasusnya? Ulang-ulang pertanyaan gimana? Ini kan kasusnya pemerasan bang, tapi malah kemarin di persidangan selalu bahasnya skincare. Nah menurut abang sendiri gimana mungkin? Keluar jalur nggak? Oke. Karena kalau aku lihat berita di TikTok, aku lihat berita di sosial media yang lain, awal-awalnya itu kan memang dari skincare kan. Dari skincare yang dimana skincare itu ada yang namanya dokter siapa itu lupa namanya, nggak usah disebut namanya itu. Dia yang suka mereview. Nah sebenarnya kan siapapun nggak boleh mereview. Kenapa? Karena ada badan yang jelas BPOM. Kan begitu. Mulai dari situ ya mungkin terjadi pemerasan tadi karena akibat menurut dokter ini inoperklem, ini merkuri, bagaimana kita cara beli, mungkin seperti itu. Tapi menurut abang BPOM apakah bisa juga untuk menjadi saksi ahli? Wajib. Kenapa wajib? Karena itu udah menjadi haknya dia menjelaskan. Karena apa? Karena siapapun tidak boleh yang namanya mereview skincare itu kecuali badan yang sudah ditentukan sama negara. Bang, melihat persidangan kemarin sudah dibuka secara gamblang ya, semuanya memberikan statement dan pembelaan. Abang sendiri melihatnya seperti apa nih bang? Kemarin belum ada pembelaan, kemarin kan masih ini pembuktian, masih saksi-saksi. Pembelaan nanti boleh doi. Nah, artinya masih berargumen bela diri semuanya. Kemarin Ya namanya persidangan kayak saya kemarin aja sama. Ya saya pasti membela diri saya. Nikita pun pasti membela dirinya. Karena menurut dia bukan seperti itu. Tapi si Reza Gladys juga sama suaminya, sama jaksa yang dituju sama negara, berhak juga untuk membela. Ini yang benar, kan gitu. Sekarang adu-adu data, adu bukti, kan gitu. Kalau mereka masing-masing membela ya sah-sah saja. Namanya juga persidangan pembuktian kok. secara hukum abang melihatnya kasus ini seperti apa bang? Antara Nikita dan Reza Gladys. Biasa sih. Biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi ini jadi atensi publik bang, di viral di media sosial. Pasti, karena Pak Nikita Mirzani, siapa yang kata Pak Nikita Mirzani? Public figure, ya kan? Seperti itu. Tapi abang setuju pemerasan atau gimana bang? Pasal yang pas dah gitu maksudnya. Aku tidak bisa mengatakan itu setuju pemerasan atau enggak. Kembali lagi kepada keputusan pengadilan. Sekarang Pak Nikita Mirzani ini belum dikatakan bersalah. Karena apa? Karena belum inkrah, belum ada putusan hakim yang tetap. Berarti ada kemungkinan dia bisa juga bebas ya bang? Atau gimana? Ya kalau misalnya memang nanti tidak terbukti pemerasan itu dan tidak terbukti bukti-bukti itu, ya bisa-bisa aja dia bebas. Bang Kamil yang dari kronologisnya abang memandang seperti apa bang? Atau kuat nggak sih unsur pemerasannya? Atau Secara pribadi, karena ada pergeseran uang tadi ya. meskipun ada kesepakatan kedua belah? Kalau kesepakatan itu secara lisan nggak sah, harus secara tertulis di depan notaris. Kalau menurut gue. Bang, netizen sebut ini karma. Karma. Oke, kalau karma dibilang itu sebenarnya kan apa yang kita tanam masa lalu yang menyakiti orang akan menjadi ada hasilnya ya, akan bertuai ya. Nah, tapi kalau aku sekarang aku tidak mengatakan itu karma, tapi mungkin ini next kedepannya lebih hati-hati lagi, gitu aja. Jangan menyakiti orang lain lagi, gitu. Kerja yang benar aja. Tapi yang pasti saya bela Pak Nikita Mirzani, saya dukung, saya doakan semoga masalahnya cepat selesai. Bang, dengan permasalahan abang dulu sama Nikita Mirzani, apakah abang mendapatkan hikmah di balik itu semua bang? Banyak. Gara-gara gue bermasalah sama Pak Nikita Mirzani, gue terkenal di Indonesia Raya. Jujur dong, gue kemana-mana, itu namanya Nikita Mirzani ya. Nah, gitu. Artinya banyak sisi positifnya di situ ya bang? Ada. Nah, tapi waktu pas aku keluar, jadi kan dia bermasalah dulu sama salah satu pengacara ya. Dia bilang apa? Saya gampang masukkan orang masuk penjara. Si Indra tadi kan bisa saya masuk ke penjara, tapi saya nggak menanggapin.
Karena apa? Karena menurut saya mungkin karena dia berantem sama orang bawa-bawa nama saya, tapi nggak masalah, is oke nggak masalah, tapi nggak pernah saya tanggapin. Nah, tetapi karena dia sekarang posisinya sekarang lagi terpuruk, masuk penjara, saya pernah merasakan 6 bulan. Jangankan 6 bulan, 3 hari aja lu di penjara itu rasanya gila kok. Abang siap kawal persidangan kita misalnya Oh, sampai pasti. selesai apa gimana? Pasti. Apa sih yang abang inginkan dari kasus ini? Saya inginkan adalah sebagai praktisi hukum, kalau memang dia bersalah hukum, kalau memang dia tidak bersalah dilepaskan. Itu saja. Saya menginginkan hukum secara transparan ya bang. Oh iya dong. Karena negara kita sekarang, sorry, hukum negara sekarang ini kan agak-agak sedikit kacau ya. Begitu. Ini masih ada pertanyaan, ini question? Datang. Tapi untuk saat ini abang di posisi menjadi edit atau Nikita bang? Nikita Mirjani. Juga. Yes. Tim NM berarti ya bang Indra ya? Yes. Ada pesan mungkin buat Mbak Nikita Mirjani, semua masalah, semua problem yang ada di dunia ini hanya sementara. Saya melihat diri saya sendiri, sewaktu saya masuk di dalam 6 bulan ini masuk bersama Mbak Nikita Mirjani, saya pikir dunia saya akan berakhir. Ternyata enggak. Dunia ini sementara. Persoalan ini tidak selamanya terjadi kok. Pasti ada penyelesaiannya. Bang, apa alasan abang justru mendukung Nikita Mirjani? Apakah dari sisi hukum Nikita Mirjani? Kalau dari segi hukum, tadi dari awal aku bilang itu pembuktiannya nanti ada di pengadilan. Jaksa, pengacara, saksi ahli, hakim nanti yang memutuskan. Oh, yang pasti hakim memutuskan, ya kan? Nah, kenapa saya mendukung Mbak Nikita Mirjani secara kemanusiaan? Contoh, yaitu perempuan single factor, anaknya ada 3. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.